Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, guys. Langsung kita nih udah action, nggak pakai ribet-ribet, langsung sama ibu atau banyak yang manggil juga Oma Christine. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini tadi banyak yang ngomong lo salah lo. Salah. Yang ibu manggilnya. Kalau nggak ibu atau mbok. Nah, ibu atau mbok. Sungkem dulu. Ya, gimana kabarnya? Takut kualat ya? Takut kualat sama ya, orang tua ya? Iya. Pasti mengerjain ya? Enggak. Jadi udah sungkem duluan ya? kita nggak ngeprank. Ketawa kamu gitu. Kita nggak ngeprank di sini, tenang gitu aja. ya? Kita nggak ngeprank. Oke deh. Ya udah, jadi tentunya nama gue Yafi Virus. Kalau kalian baru pertama kali mampir ke channelnya Anak LA, selamat datang and welcome. Dan tentunya tanpa panjang lebar lagi, kita udah tahu siapa yang ada di sini. Kalau misalnya lo nggak tahu dia siapa, mungkin lo harus keluar dari gua kayaknya dan ngelihat ke sana gitu loh, karya Indonesia gitu. Melihat matahari maksudnya. Melihat ya? matahari keluar dari tentunya. gua ya? Ibu Christine Hakim, ya kan? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Halo Indonesia, selamat pagi. Iya, terima kasih juga Iya. Udah mau memberikan kesempatan untuk nongol di channelnya Anak LA dan mau ngobrol-ngobrol. Oh iya, dengan senang hati. Aku banyak banget sebenarnya pertanyaan, cuman Banyak nggak apa-apa. aku coba kompres dan sebisa mungkin apa bahasanya ya? Ya kita melemparkan pertanyaan yang banyak deh, pokoknya biar aku nggak penasaran aja gitu. Pertanyaanmu nggak banyak. Mudah-mudahan aku jawabnya nggak kepanjangan Ibu ya. Tenang Bu, aku udah pasang timer. Anyway, ya, Bu. Oke, langsung aja pertanyaan pertama nih, yang kurang dulu ya, yang sekarang banget nih, show The Last of Us. Iya kan? Tentunya langsung aja kita buka dengan The Last of Us. Not The Last of Two of Us. No. Iya. Gimana sih andilnya kok bisa tiba-tiba nongol di acara HBO yang di Amerika, show di Amerika, bisa orang Indonesia tuh gimana awalnya? Nah itu juga ya, gimana ya, saya juga bingung awalnya. Bener bingung. Bingungnya tuh aduh, dari muda juga nggak pernah kepingin gitu ya untuk menjadi bintang di Hollywood. Gimana udah menjadi bintang di Indonesia aja, pengen berbuat banyak buat Indonesia gitu ya. Yeah. Udah tambah tua, loh kok masih juga gitu kan ya. Jalannya memang. Justru udah tua, ya memang itulah. Sudah ketentuan Allah yang memang kita nggak bisa menolaknya. Betul. Jujur aja. Yeah. Awalnya tuh pastilah, karena syutingnya sendiri kan 2 tahun yang lalu di Kanada. 2 tahun yang lalu 2 syutingnya? tahun yang lalu di Kanada dan masih pandemi. Berarti 2 tahun Karena yang lalu, kan, iya benar. episode Ibu kan episode kedua. Betul. Ini ada 8 atau 9 episode ya. Jadi memang Ibu termasuk yang agak awal. Oke. Jadi bulan Ibu berangkat itu Oktober, harus masuk karantina 2 minggu. 2 minggu, oke. Ya. Yang bikin ragu-ragu itu karena masih dalam kondisi pandemi yang juga lagi serius sekali. Iya, lagi itu banget. Terus prokes di Indonesia dan di seluruh dunia juga sangat ketat sekali. Iya. Jadi Ibu tidak bisa bawa manajer, tidak bisa bawa asisten, tidak bisa bawa suami gitu, keluarga untuk mendampingi gitu kan ya. Waduh, gimana, sementara ya tetap Ibu tuh selalu berprinsip bahwa tidak boleh lupa kewajiban yang utama sebagai seorang anak yang memang diamanatkan oleh Tuhan untuk menjaga dan merawat ibunya Ibu yang sudah berusia 87 tahun. 87 tahun? Ya. Lalu suami juga komorbid, ada jantung, ada diabetes, jadi ya meninggalkan 2 tanggung jawab yang berat ya, utama kan. Apalagi Ibu juga sudah tidak muda lagi. Masa sih? Ya. Kamu pikir berapa? 27? Ya. 26. Boleh deh, 26 boleh. 26. Wow. Oke. Kan semangat terus. Umur tuh nggak ada artinya kalau jiwa kita bisa tetap muda. Bahkan kalau lupa umur. Lupa umur. Aku juga sering kok dibilang gitu. Lo nggak inget umur lo. Iya kan gitu. Nah terus gimana tuh? Jadi ragukan ya, bahkan sudah lebih di atas 50% untuk menolak. Tapi Ibu kan satu manajemen sama Reza Rahadian, di manajemennya Reza namanya RR Management. RR Management, oke. Manajer kami itu namanya Arya Ibrahim. Ya, pokoknya dua orang itu kan udah seperti anak buat Ibu ya, anak lah udah buat Ibu ya, anak ideologis. Ibu selalu bilangnya anak ideologis Ibu. Mereka selalu bilang, Bu, ayo Bu, pokoknya harus berangkat. Terus bahkan cucunya, adiknya Ibu juga yang main game itu. Umur 9 tahun waktu itu, dia main satu keluarga lah sama bapaknya sama adiknya gitu ya. Ibu
panggil aku Mbok. Oh, Mbok. Mbok. Kecil-kecil generasi kamu panggil aku Mbok. Mbok, pokoknya nggak boleh menolak. Oke. Loh, kenapa? Gamenya keren banget, Mbok. Katanya, aduh. Game keren banget. Terus ya. Ya tapi ini kan lagi pandemi nih Kak. Dia bilang, ya pokoknya nggak boleh menolak. Bu please gitu sampai sampai gitu tuh mereka. Terus tapi kan tetap aja ke saya akhirnya ya udah deh. Reza lagi di Bali sama Arya. Terus ya udah deh Ibu ke Bali kita audisi deh di situ gitu kan ya. Audisi lah, Reza yang jadi lawan audisi Ibu main, gitu ya. Terus setelah itu terus Arya manajernya sama Reza bilang, Bu kayaknya mereka udah mau Ibu. Tapi belum juga serak gitu belum loh. Serak. Belum serak untuk berangkat. Aduh, ya karena ya itu kewajiban itu kan. Iya. Jadi kewajiban itu sebagai anak dan istri itu ya. Jadi ya udah berdoa sebagai muslimah ya udah istikharah ya Tuhan apa harus berangkat gitu ya. Oke, kan Tuhan tahu dari muda saya nggak pernah juga ingin berkeinginan atau bercita-cita menjadi bintang atau main di Hollywood gitu ya. Saya sudah bersyukur Tuhan kasih banyak sekali pembelajaran. Tahun ini 50 tahun Ibu di dunia film. Wow. Wah, ketahuan deh umurnya kan. Bukan 26. Iya. Jadi terus Ibu bilang kenapa nih Tuhan? Oke. Apa iya nih amanat Tuhan kasih menjadi batu loncatan buat justru nanti yang muda-muda terus yang membuka pintu bisa lebih besar lagi untuk mereka gitu ya mendunia karena banyak sekali gitu ya aktor-aktor kita yang luar biasa punya talent yang luar biasa juga filmmakers kita gitu ya salah satu yang tadi Ibu sebut ada Reza Radian, he's a brilliant actor. Terus ada Marsha Timothy, ada Asmara Abigail banyak gitu ya. Jadi Ibu mikir ya sudah kalau memang Tuhan ini amanat saya gitu ya, saya harus berangkat. Tapi tetap gitu ya masih agak stres ya. Kekhawatiran dan menghadapi situasi pandemi itu lebih besar gitu ya daripada itu. Walaupun sudah ada menemukan alasannya untuk berangkat. Terus sampai satu hari suami Ibu kita mau tidur gitu kan terus mendekat peluk Ibu bilang Chris, I think you have to go. It's not only for you, but it's good for Indonesia, gitu ya. Dan pasti akan banyak manfaatnya. Itu begitu suami bicara memang betul ya. Keikhlasan suami itu penting sekali ini ya. Kalau ada yang perempuan-perempuan penting. Itu langsung beban di pundak tuh hilang enteng. Lega gitu lah. Lega, terasa betul. Ternyata bebannya itu begitu berat. Iya, karena nanti pertanggungjawabannya sama yang di atas. Iya betul. Ya kan, kewajiban Ibu ya itu sebagai anak dan sebagai istri kan? ya. Pertanggungjawaban di atas. Itu langsung lega. The next morning langsung bilang sama Reza, oke, Ibu berangkat. Asik, pada happy dong. Dapat ridho dari Om Jerun dari Lady. Happy atau enggak belum happy aku rasa tapi artinya sudah nggak ada beban. Ya artinya sudah harus pergi. Jadi apapun yang terjadi itu harus dijalankan, dihadapi. Ya tetap dengan ya tentunya minta juga pasti ridho dari Tuhan gitu ya semuanya untuk dia juga dari Ibu dari suami tetap ya suami sudah meridhoi tapi tetap gitu kan ya. Nah udah. Jadi suami juga bilang, I'm okay, I will take care Oma tuh ibunya. Nah yang Oma tuh ibunya Ibu, bukan ini. Jadi berangkatlah. Berangkat akhirnya? Berangkat sendiri. Sendiri? Sendiri. Mas Yayu berangkatnya nggak sama-sama Ibu. Ya, the next day baru kayaknya Mas Yayu. Mungkin karena masalah schedule-nya beliau ya. Terus dia sampai di, karantinnya di Vancouver. Ini jadi syutingnya di mana? Syutingnya di Calgary, Kanada. Jadi syutingnya di Kanada. Bukan di Indo guys, bukan di Kebayoran syutingnya. Karena gini, rupanya Ibu juga baru dengar dari orang KJRI di LA kan bahwa mereka sempat meminta izin ke sini. Oh gitu? Iya. Tapi memang waktu itu prokes kita juga jangankan itu lokal industri juga masih belum bisa dapat izin untuk syuting kan, apalagi dari luar gitu loh. Jadi akhirnya
memang tidak dapat izin, makanya mereka kebetulan juga memang syutingnya semuanya di Kanada. Di sana. Jadi ya, wah tapi ya luar biasa ya, memang set yang mereka bikin gitu. Setnya itu kayak di Karena Indonesia. Iya, ya orang itu di adegan di restoran itu. Iya. Itu kan di set jadi restoran Indonesia. Betul. Depannya itu ada gerobak bakso, Aduh. ada beca. Itu mereka buat sendiri apa bawa? Buat sendiri. Buat sendiri? Buat sendiri. Dan itu poster-poster, ceritanya poster-poster di apa yang di ceritanya di Kementerian Kesehatan dan ada rumah sakit gitu kan ya. Itu jadi mereka tuh sampai researchnya dari mana saya mulai ya dari ini ya, dari Google ya. Dari Google. Dari Google mereka itu tahun itu kan kejadiannya ceritanya tahun 2003. Jadi ya, jadi mereka cari juga 2003 tuh apa yang ada di Kementerian Kesehatan. Gimana sih? Leaflet apa gitu kan, misalnya 2 anak cukup gitu loh. Oh, yang kayak gitu-gitu ya. Gitu, jadi sedetail itu ya benar-benar. Sedetail itu, luar biasa. Wow. Itu nggak ada kayak apa namanya interior designer Indonesia gitu untuk sebagai ide, nggak ada di situ? Nggak ada. Nggak ada. Wow. Nggak Guys, ada. ini orang. Ya, tapi ibu nggak tahu ya kalau memang ada orang Iya, Indonesia. tapi nggak ada di tempat karena itu. Kan skrip yang dikasih ke ibu 2 yang bahasa Inggris plus yang sudah terjemahan bahasa Indonesia. Kan. Terus kemudian tapi kalau makanan di restoran memang sudah tanya dulu mau makan apa kira-kira. Saya pikir yang populer adalah nasi goreng dan sate. Ya. Ya kan. Jadi itu yang ibu pesen tuh untuk makan sate ayam dan nasi goreng. Yang masak siapa, Bu? Ada orang Indonesia di sana masaknya pinter-pinter. Oh iya. Dendeng balado aja enak. Ada, itu jambal roti balado aja ada. Ibu sampai dikirimin tuh lagi karantina dari Vancouver, dari Calgary itu. Dari Calgary dikirimin. Dari Ibu Lima, terima kasih Mbak Lina. Jadi ada kru untuk masak Indonesia di situ? Apa gimana? Apa catering mereka? Catering. Oh, that's good. Terus sama aku pertanyaannya adalah, ini kan ternyata syutingnya di Kanada. Pas lagi itu kan ceritanya settingannya di Indonesia. Orang-orang Indonesia yang di situ tuh dari Indonesia apa gimana? Banyak orang Indonesia di sana. Oh, banyak di gitu? Calgary tuh banyak sekali keluarga Indonesia dan mahasiswa Indonesia. Jadi ekstra yang di rumah sakit dan di Kementerian Kesehatan itu mahasiswa. Mahasiswa dan mahasiswi. Tua-tua bukan? Enggak, muda-muda. Yang tua-tua yang di restoran. Oh iya benar, maksudnya itu. Kalau yang di restoran itu masyarakat Indonesia. Itu masyarakat, tapi emang orang-orang sana di sana yang semua? Tinggal di sana. Yang sudah tinggal di sana ada yang menikah sama orang Kanada, tapi ada yang juga memang keluarga Indonesia. That's really good. Yang aku rada sedikit randomnya itu, Ibu sempat ketemu sama orang-orang HBO-nya pas kesini toh? Belum kalau HBO. Belum. Tapi produser gitu-gitunya? Ini apa Naughty Dog. Naughty Dog? Iya. Naughty Dog itu ya production house ya. Jadi perusahaan yang memproduksi dan menciptakan gamenya dan film ini. Yes. Oke. Naughty Dog, HBO, ya sama Sony Entertainment. Well, maksudnya aku mention itu gara-gara aku mau nanya karena aku nggak main juga di game dengan HBO terus ya untuk sama publicistnya ke manajer ibu gitu kan ya untuk ya beberapa interview yang sayangnya aku nggak pernah main gamenya Bu, jadi aku nggak tahu nih apakah di gamenya pun dijelaskan bahwa ini tuh dari Indonesia. Jujur aja ibu juga kan nggak tahu kan. Nah kamu aja nggak main apa generasi teman-temanku main semua. Teman-temanku main semua, aku aja kebetulan skip gitu, belum sempat main gitu ya. Sorry nih, jangan di komen-komen ya. Gimana sih lu belum main enggak? Maksudnya pertanyaanku adalah kalau memangnya enggak gitu. Dan ternyata memang ini gagasan untuk si TV show-nya sendiri. Kenapa Indonesia ya? Ibu tanya sama direkturnya. Direktur kebetulan kan ini ada 4 direktur di situ. Oke. Ya. Salah satunya Neil Druckmann yang memang mempunyai Naughty Dog itu dan yang meng-create gamenya dan eksekutif produsernya dan kebetulan dan Neil memang mendirect juga gamenya. Tapi untuk serial ini episode kedua yang ibu main itulah Neil baru pertama kali mendirect untuk ini film. Ya, jadi buat ibu pun wow itu satu kehormatan gitu ya, bahwa dia sendiri gitu ya mau mendirect episode ini. Jadi ibu justru bisa bertanya dan ada Craig Mazin juga eksekutif producer dan writersnya juga dan director juga yang mereka yang juga yang membuat Chernobyl itu kan. Nah,
Jadi ibu tanya sama Neil, kenapa gitu kan ke Indonesia? Biasanya kan normally kalau film-film itu kerjasamanya sama dengan mainland China atau Hong Kong atau Bangkok atau Taiwan gitu ya. Ya I just want to have different. Dia hanya sesuatu yang berbeda aja gitu loh. Nah kalau analisa ibu pribadi, gitu, bukan karena ibu pendukung Jokowi ya, tapi harus diakui bahwa memang dalam 2 periode pemerintahan Jokowi, Indonesia kan memang banyak mendapatkan sorotan ya. Apakah keberhasilan pemerintah dan kepemimpinan Pak Jokowi ini dalam menangani pandemi, dalam menangani ekonomi krisis global, gitu kan Indonesia kan survive gitu loh. Jadi dan Pak Jokowi sebagai leader juga gitu ya, negara yang dianggap orang lebih banyak tahu Bali kok daripada Indonesia gitu kan ya. Tapi ternyata itu bisa juga kan ya, bisa naik juga, bahkan menurut ibu sih juga menginspirasikan pemimpin-pemimpin dunia atas bagaimana ya dalam ya keikhlasan dan ketulusan Pak Jokowi, kerja keras Pak Jokowi betul-betul untuk rakyat gitu kan ya. Nah momen itu yang sampai sampai mendunia itulah yang ibu pikir membuat Indonesia menjadi lebih mendapat spot dan mendapat sorotan gitu loh. Udah bisa mulai dikonsiderasi gitu ya. Iya, jadi justru setelah ibu di sana melewati keraguan dan kegampangan dan juga kekhawatiran yang teramat, bahkan waktu karantina 2 minggu juga masih gelisah terus masih gelisah terus. Sebelum sampai Calgary itu baru sudah agak lebih tenang sedikit karena itu udah fokus terhadap pekerjaan kan ya. Nah ibu juga melihat tiap hari itu sama karantina, ibu melihat TV lokal gitu ya. Ada berita tentang Indonesia juga gitu ya. Yang ibu sangat positif sekali gitu. Jadi ya waktu itu kalau nggak salah yang Pak Jokowi menghadiri KTT di Prancis, di Belanda gitu kan ya, itu kan newsnya itu kan di TV seluruh dunia. Jadi pasti itu juga menjadi perhatian gitu ya buat filmmakers ya seperti Neil gitu yang seperti ini gitu ya, untuk memang yang lain, dan itu perlu kita hargai gitu ya. Dan karena apa? Biar bagaimanapun juga banyak sekali dampak positif yang muncul gitu ya dengan popularitasnya The Last of Us ini, dari mulai game sampai sekarang juga lagi buzzing banget juga di Indonesia juga, dan pasti mereka juga akan melihat statistiknya. Wah nih ada aktris dari Indonesia, viewsnya juga naiknya. Aku I mean I don't know for sure ya. Kalau pasti kan ibu juga dapat kan kiriman yang reaksi-reaksi di Twitter, di TikTok gitu ya, ataupun kita pasti bangga banget. Itu banyak sekali komentar-komentar orang asing gitu ya yang sangat positif sekali terhadap itu. Mereka juga surprise dengan kehadiran Indonesia ini. Exactly, dan di The Last of Us yang mungkin tidak diduga, dan ibu pikir strategi Neil berhasil karena dia memberikan surprise gitu loh buat pemain. Iya itu. Ada apa Indonesia? Iya, betul, gitu. Kayak kemarin kita tuh sempat pergi makan gitu kan ya. Di Tofu House nih deket sini. Terus gue foto, abis itu gue post foto sama ibu di Instagram ya. Terus yang komen banyak orang sini, bukan hanya orang Indonesia doang. Dan captionnya tak taruh bahasa Inggris lah gitu ya. Iya. Tapi basically aku bilang tuh captionnya kayak jangan sampai kelewatan ya episode kedua gitu. Oh thank you. Iya, terus orang lihat, oh itu kan ya saintis itu ya. Oh my god, lu kenal dia segala macam, bilang gitu. Terus kayak jadi orang juga udah makin ada awareness-nya tentang Indonesia. Betul. Nah, pertanyaan aku selanjutnya adalah kalau kita ngomongin, karena Hollywood itu kan at the end of the day sebenarnya bisnis ya. Ya. Kalau bisnis itu kan walaupun ada sisi artnya juga di sini, kita membuat film. Ya. Dari sisi house production ini, they don't wanna lose money juga gitu ya. So, question is, ketika nama Indonesia, mau bawa artis Indonesia kayak atau mau syuting di Indonesia, keuntungan buat Indonesia kita tahu. Ya. Menurut ibu, keuntungan buat Hollywood dengan membawa Indonesia atau ngambil Indonesia itu apa sih? Indonesia tuh punya pasar yang besar. Dengan 260 juta rakyat Indonesia. Yes. Ya kan ya.
dalam 1 minggu aja itu game yang season 2-nya itu gamersnya sudah mencapai 3 juta dalam 1 minggu loh. Wow. Gamers yang kedua Ya, ya. ya, ya. Nah, Ibu juga mendengar ini The Last of Us walaupun seluruh dunia ya, seluruh dunia tuh udah kemarin dengar dari produser 60 juta. Mungkin sekarang masih lebih dari 60 juta gitu kan ya. Mudah-mudahan amin. Jadi tapi ya kalau tadi apa Yafi bilang bahwa ini kan udah industri jadi kepentingan bisnisnya. Timbal Yang baliknya ibu gitu. membuat ibu bersyukur dan berbahagia setelah justru ibu karena kan skripnya kan hanya bagian ibu saja yang dikasih. Betul. It's not the whole episode of course gitu kan ya. Yes. Terus even not the whole episode 2 gitu loh. Jadi cuma betul-betul bagian ibu gitu ya. Nah, setelah justru kemarin ini satu kehormatan ibu datang terlambat karena masalah visa, jadi tidak sempat hadir di gala premiernya. Tapi terus spesial sutradaranya dan produsernya ya Neil juga sama Craig bikin nobar. Wah. Nonton bareng di rumahnya Neil dengan beberapa cast juga dari The Last of Us. Tapi Pascal nggak ada, Pedro Pascal nggak ada, yang kecil. Lagi sibuk kayaknya beli. Sibuk pasti. Ke pasar kayak si Pascal. Terus apa namanya nobar di rumahnya. Wah, kan. Seru banget. Ya seru sekali, jadi spesial gitu ya. Terus apa namanya ibu juga terus bilang bahkan setelah melihat episode pertama jadi masih di Indonesia. Waktu itu lihatnya tidak di gala premier gitu ya, masih di Indonesia lihatnya. Ibu juga waktu itu undang beberapa media yang dekat dari Jakarta Post, dari teman-teman dari film kritik, juga dari beberapa media untuk nobar di rumah. Dan kemudian setelah ibu lihat itu kan, kalau mungkin masih ingat yang udah nonton masih openingnya itu kan seperti lihat serabut-serabut atau syaraf-syaraf otak yang terkontaminasi dengan virus atau dengan jamur itu, dengan parasit itu kan ya. Terus saya bilang, itu langsung ibu yang aku bilang sama direkturnya, kebetulan Neil sama Greg kan yang ada waktu pemutaran itu. Neil, this is a metaphor, yes. Oke. Jadi metafor. Jadi aku bilang gitu ya, kok ini kebetulan sangat relate dan ibu bersyukur ada 2 film yang mempunyai pesan moral yang sama, ya, moral message yang sama, yaitu waktu ibu main di Impetigore, Perempuan di Jahanam. Cuma pendekatan yang berbeda ya, tentunya karena latar belakangnya yang berbeda gitu ya. Joko Anwar membuat Impetigore gitu ya. Pendekatannya lebih spiritual, religious, dan juga mistis karena alam Indonesia ya seperti itu. Betul. Ya, tapi intinya adalah kerusakan otak manusia. Kerusakan otak dalam tanda kutip ya. Kalau di dalam Impetigore, hati yang kebetulan diperankan oleh saya itu manusia iblis. Manusia hatinya lebih dari iblis. Wow. Itu loh, jahat sekali peran aku tuh gitu ya. Bahkan itu jadi peringatan buat saya sendiri. Karena apa? Hati manusia itu kalau sudah dikuasai oleh kemarahan, hawa nafsu yang berlebihan ya, lalu dengki, ya, dendam, semua yang negatif gitu ya. Akhirnya itu membuat hati kita tuh atau energi menjadi negatif dalam hati kita, dalam diri kita. Dan itulah yang membuat kemudian logika kita menjadi tidak jalan, gitu. Ininya tidak jalan, gitu ya. Karena pada saat saya juga bertanya sama Tuhan, Tuhan saya nggak percaya ada manusia sejahat ini, gitu loh. Saya belum pernah menemukan manusia sejahat ini. Terus saya bilang, kenapa kamu tidak mengerti? Saya tidak mengerti gimana harus memainkan perasaan dan pikiran orang-orang ini, nggak bisa saya mengerti. Saya yakin Tuhan memberikan, kalau kita ingin betul-betul bertanya sama Tuhan, yakin Tuhan tuh ada dan akan menjawab. Saya percaya Tuhan punya berjuta cara untuk menyampaikan itu, gitu ya. Jadi yang disampaikan pada saya adalah kamu masih mempergunakan logika Christine Hakim. Ini sudah tidak ada logikanya lagi, gitu loh. Karena udah dikuasai oleh jadi menjadi pikiran yang nggak sehat, gitu. Logikanya menjadi tidak sehat. Udah
Oh iya, jadi pada saat itu saya tanggalkan logika saya untuk memainkan itu. Ya, kejahatan itu ya, walaupun tetap ya, karena saya sadar dong saya, walaupun saya harus tingkat konsentrasinya harus tinggi, tapi harus tetap ada kontrol, karena ada adegan juga yang bisa melukai lawan main atau melukai saya sendiri gitu. Kalau tidak hati-hati, walaupun pisaunya itu palsu katakanlah gitu kan ya, dari kayu, tapi kan tetap tajam gitu ya. Nah, di The Last of Us ini pesan moralnya juga luar biasa. Cuma pendekatannya adalah science, yes. Gitu loh. Bahwa iya, ini ada parasit, ya. Parasit kan bisa aja melalui apa saja dan tumbuh di mana saja. Di Indonesia banyak sekali juga parasit. Cuma karena ini metafor, gitu kan ya. Jadi parasit yang memang itu kalau sudah masuk ke dalam merusak, itu kan parasit itu menutup itu syaraf-syaraf itu akhirnya merusak. Kalau syaraf manusia udah rusak dan dia perilakunya bisa menjadi seperti zombie. Nah itu. Di sini mungkin ya bentuknya zombie. Kalau kita kali bentuknya kuntilanak atau whatever gitu loh. Iya kan gitu loh. Jadi metafor. Jadi manusia tuh kalau sudah akal sehatnya tidak jalan, sudah terkontaminasi dengan virus-virus sosial. Hal-hal negatif gitu ya. Hal-hal negatif. Ya udah bisa jadi zombie mereka itu. Jadi pikiran negatif, kelakuannya juga jadi. Exactly. Makan kehidupan orang. Jangan negatif. Harus stay positif, guys. Betul. Itu jadi metafor. Jadi itu yang dari yang aku dapat ya. Pesannya adalah ya ini sebenarnya show ini bentukannya monster, jamur apa segala macam, tapi sebenarnya itu hanya sebuah metafor di mana kalau lu udah terkontaminasi dengan sesuatu yang negatif, jadi kayak monster juga. Karena kelakuan kita jadi kayak monster. Banyak nafsu, amarah, itu yang bikin kita jadi ya kelakuannya jadi kayak gitu. Orang yang greedy dalam hal material thing gitu ya. Korupsi. Oh itu kan udah tahu itu nggak halal, udah itu, tapi kan ambil dikeruk semua tuh uang rakyat berpikir itu apa bukan kayak monster? Iya kan, cuma diambil duit, monster yang doyan duit gitu loh. Tapi hitungannya kan ya duit itu juga mengakibatkan hidup orang yang betul sama mati juga. Iya, itu kan harap orang lain yang diambil. Jadi kehidupan orang lain diambil. Gimana guys? Berat ini. Jadi ibu bersyukur sekali. And then itu direkturnya Nelson itu lihat-lihatan she got it. Yes. Ya iyalah, Ibu Christine Hakim udah berpengalaman bro. Tadi udah dibilang berapa? Karena kehebatan saya. Berapa? 20 tahun? Ya Vi, bukan karena kehebatan saya guys. Tapi Tuhan memonitoring itu untuk saya siarkan. Kebaikan. Tapi kalau nggak digunakan jadi, sama aja. Hati-hati. Nggak, artinya ini peringatan buat kita semua, termasuk buat saya juga. Kadang-kadang saya suka, namanya manusia ya, suka keceplosan gitu ya, ngomong jelek tentang orang. Aduh, stop. Nyebut gitu ya. Supaya itu jangan tertinggal tuh semua ini negatif. So, this is not only just game tentang zombie yang virus segala macam. Karena sutradara, director dan scriptwriternya itu punya pesan moral yang sangat kuat di film ini. Jadi kita masih di sini. Sekali lagi thank you banget guys. By the way, kalau kalian enjoy interview kita kali ini, tolong di like dan di subscribe juga. Dan channel ini tuh punya kalau nggak subscribe benjol loh. Benjol tuh didoain loh. karena channel ini aku punya goal gitu. Aku selalu menetapkan goal dalam hidup gitu ya. Dan kalau buat channel ini, gimana caranya kita bisa mendapatkan 100.000 subscriber pada akhir tahun. Jadi tentunya dengan support kalian, insya Allah kita bisa mencapai goal itu pada akhir tahun. Amin. Oke, kembali lagi, kita mulai nanya-nanya lagi. Aku nanya lagi ya. Kepo soalnya sebenarnya jadi kepo. Kalau tadi Ibu sempat ngomongin soal peran gitu kan, menjadi pengingat diri sendiri gitu kan ya. Itu yang aku mau nanya sih, ketika Ibu memerankan karakter-karakter yang berbeda, yang benar-benar beda banget dari Ibu aslinya gitu. Apakah itu membantu Ibu menjadi orang yang lebih baik gitu? Apa gimana? Sangat sekali itu. Makanya tapi kembali lagi gini ya, sebetulnya perjalanan hidup manusia itu tergantung ya. Kalau kita mau melewati perjalanan hidup itu dengan biasa aja ya jalan, ya udah dapatnya ya
cuma segitu aja. Ya. Tapi kalau kita ingin memberikan arti yang lebih buat perjalanan hidup setiap langkah kita, gitu ya, memaknai lebih, maka pasti akan kita mendapatkan hal-hal yang lebih juga. Amin. Nah, buat ibu, awalnya sih memang film ini menjadi pengganti bangku kuliah buat ibu. Ya. Dan ternyata karena memang melalui peran-peran, melalui film-film ibu itu, ibu kan mau tidak harus mentransformasi kehidupan dari satu kelompok manusia atau kehidupan manusia yang lain yang tidak pernah ibu ketahui, gitu ya. Jadi sebetulnya untuk bisa memahami kan kita juga harus bisa merasakan betul. Kalau nggak bagaimana? Mau rasanya mereka itu yang kita mainkan itu bisa tertransformasi ke penonton, gitu kan ya. Jadi kita dulu harus merasakan betul. Jadi sebetulnya acting itu bukan pura-pura. Kalau yang pura-pura itu namanya pretending kalau kata Teguh Karya almarhum sutradara itu, ya. Jadi seorang aktor itu memang harus jujur dengan apa yang dirasakannya. Gitu. Jadi ya tentunya kalau jadi penjahat nggak terus benar-benar jadi jahat gitu ya. Tapi dari yang jahat itu ada nilai-nilai yang orang jahat tuh dia hatinya begini, dia cara berpikirnya gini, dia begini, makanya kita jangan, kalau nggak mau jahat ya jangan seperti itu. Ini yang tadi kita selalu kan, berpikir selalu positif. Berpikir. Nah, karena kalau nggak berpikir, ini contohnya aja kayak The Last of Us. Ada yang berpikir tidak positif juga. Wah, itu menjelekkan Indonesia dong, nanti image Indonesia bisa jelek dong kalau itu virus datang dari Indonesia dan bisa menghancurkan dunia. Netizen. Itu kan pemikiran yang sempit. Sempit sekali. Karena tidak berpikir positif gitu loh. Tapi kalau kita berpikir itu udah kena virus tuh, Bu. Ini udah kena virus. Udah kena virus itu, Bu. Makanya dijaga, jangan kebanyakan tuh virus-virus itu, cepat dibuang. Gitu kan kalau kamu jadi zombie. Tadi ngomongin soal karakter, Bu. Masih dalam seputar karakter ya. Ibu tentunya udah berkecimpung di dunia entertainment itu tadi bilang 50 tahun. Umurnya 20, cuman di dunia entertainment 50 deh. Iya, matematikanya suka sekali lah. Nah, tentunya udah banyak peran yang dimainkan. Ada nggak sih peran yang sampai sekarang itu mau udah lama atau baru-baru ini, peran yang masih lengket sama ibu? Atau yang benar-benar either itu merubah perspektif ibu tentang hidup, atau memang karakter itu sangat berkesan sampai sekarang? Di setiap film ada yang ibu dapatkan. Ada karakter nggak satu yang kayak, iya dulu pernah main ini dan ini gitu? Ibu harus adil. Oke. Dalam proses perjalanan itu ya. Karena itulah stepping ibu bisa sampai pada tahapan ini karena sudah melalui tahapan-tahapan itu. Ya. Jadi memang mungkin ada yang besar, ada yang kecil, tapi semua harus diberikan perhatian dan penghargaan gitu ya. Walaupun tidak perlu ada pertanggung jawab, tapi kan itu sebagai rasa syukur aja, gitu. Karena mengalami hal yang justru ibu tidak katakanlah terlalu happy dengan itu waktu itu katakanlah pilihan dia, tapi ternyata itu membuat ibu menjadi lebih berhati-hati di dalam memilih, gitu loh, dalam menentukan pilihan, yang menyangkut pekerjaan ya. Tapi akhirnya juga jodoh, gitu. Ya kan? Ya kamu gitu nggak? Ya kan? Betul. Ya. Terus, nah ini yang jadi proses itulah yang memang harus kita hargai. Tapi memang ada hal-hal yang ya ini karena kita memang harus selalu berpikir positif yang kira-kira justru itu pasti kan perjalanan itu kan ada dinamika kehidupan sendiri ya. Pada saat justru katakanlah itu bisa memberikan energi negatif gitu ya itu udah nggak usah katakanlah udah masukin di itu deh
trash can Buang gitu aja loh. ya. Itu ya. Ya. Karena gini dong, kalau kamu juga udah kebanyakan itu memori di dalam itu, kamu kan harus ada yang di-delete. Iya betul. Kalau nggak hang nanti. Ya. Nah begitu juga. Hang nanti ini kita, hang kita kan. Kita jadi stuck gitu ya. Hang jadi. Jadi yang memang perlu kita simpan dan itu bisa memberikan energi positif saja yang harus kita simpan gitu loh. Supaya memang ini tetap bersih, tidak terkena virus sosial itu tadi. Ya. Atau virus kehidupan. Itu kayaknya lebih ya. bahaya sih daripada. Sangat. Kalau kamu tidak menjadi zombie ataupun seperti Nyemis nih. Gitu lah. Orang banyak yang bilang, ini ya sedikit sidebar lah, ada kesamping dikit ya, karena lagi ngomongin sisi positif. Orang banyak yang bilang, stay positif. Good. Kalau dari ibu sendiri, pesan buat teman-teman, gimana sih cara stay positif? Rasanya emang itu perlu ada usaha juga. Tentu. Untuk itu ya. Perlu ada keikhlasan dan kesabaran untuk itu. Ya. Karena mungkin pada awalnya untuk kita mempertahankan hal yang positif itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Betul. Gitu loh. Oke. Ada yang berat untuk kita tinggalkan gitu ya. Tapi ya kembali lagi, kalau kamu memang mau menjaga kebersihan hatimu, kesehatan hati dan pikiranmu gitu ya, jangan mengikuti hawa nafsumu. Jadi benar, saya sebagai muslimah, apa yang dikatakan, masa saya nggak mau percaya apa yang dikatakan oleh Nabi, dia ngarang. Ya, kalau dia salah langsung udah diingatkan kok sama penciptanya, sama Tuhan gitu kan ya. Dia mengatakan, setelah saya wafat, perang yang lebih dahsyat dari perang Badar adalah perang melawan hawa nafsumu. Coba kalau kita lihat, semua kekeosan dunia ini karena manusia-manusia yang memang sebetulnya ingin menguasai negara lain atau menguasai kelompok lain atau manusia lain, itu kan karena hawa nafsu. Ada nafsunya. Coba kalau lupa bahwa ada yang lebih berkuasa dari kehidupan ini gitu loh. Yang sepertinya jauh ya. Karena jauh itu ditutup alam. Banyak yang ini lupa jadi gitu lupa. Loh. Padahal dia begitu dekat. Salah satu contohnya gitu ya. Percaya nggak kamu bahwa satu hari belum lama ini bahkan ya, Ibu dikasih pembaca banyak sebetulnya selama pandemi itu, kalau kita mau memikirkan, mengambil hikmahnya, banyak sekali. Disitulah manusia yang sering komplain dengan adanya pandemi, nggak bisa ini, nggak bisa itu, bosan di rumah, nggak mau makan, itu pasti yang kurang bersyukur. Gitu loh. Tapi karena sebetulnya kalau kita bisa mensyukuri itu, gitu ya, bayangkan. Kita menyadari nggak sih selama hidup kita, kalau tidak ada pandemi, kita tuh nggak sadar bahwa kita sudah dikasih oksigen secara gratis umur hidup oleh Sang Pencipta. Ya. Itu hanya untuk menyadari, gitu. Pada saat pandemi, oksigen sampai harus beli. Kadang-kadang itu saya dengar dari relawan Pak Jokowi yang lagi gawat-gawatnya itu sampai oksigen pernah habis itu. Sampai harus memilih itu para pekerja kesehatan yang mana yang harus diprioritaskan diselamatkan. Kan nggak enak dulu pilihan itu, ya kan? Bayangkan. Sebenarnya itu makanya saya juga bilang sama orang di rumah lu, kita harus bersyukur gitu loh. Kebetulan rumah masih banyak pohon-pohon besar, alam terbuka, jadi masih banyak sekali oksigen yang kita bisa hirup gitu ya, yang bisa memberikan kesehatan kita. Itu salah satu. Kemudian juga keikhlasan dan kesabaran. Sebenarnya saya sampai diingatkan sama Tuhan. Sampai akhirnya itu saya bikin tag di Instagram saya. Kesabaran itu tidak harus ada batasnya. Kan jangan gitu, saya sering juga dan pernah mengucap itu, gak sering nih, pernah mengucap itu. Sabar itu juga ada batasnya. Pernah gak mengucap gitu? Pernah. Tapi pada saat saya diingatkan, Ibu juga pernah. Pada saat Ibu diingatkan itu, oke, kalau saya mau membatasi kesabaran saya, apakah persoalan hidup saya juga akan selesai? Belum tentu. Ya kan? Tetap ada persoalan hidup itu.
Dan tapi yang saya yakin, saya harus yakin karena itu ada sebagai muslimah ada dalam Al-Qur'an dan saya percaya di kitab suci di Bible juga pasti ada di kitab suci lainnya gitu ya. Bahwa apa? Satu aja, at least kalau kita sabar, Tuhan selalu beserta orang yang sabar. Jadi kita nggak sendirian, kita ada persoalan, ada Tuhan. Teman kita belum tentu ada di situ, pasangan hidup kita belum tentu ada di situ, orang tua kita belum tentu ada di situ, keluarga kita belum tentu ada di situ, apalagi sahabat kita juga belum tentu. Tapi Tuhan selalu ada buat kita. Apa ruginya jadi orang yang sabar? Nggak ada. Nah, cuma kan mau apa tidak kita? Karena jadi orang sabar juga perlu banyak menahan. Banyak banget. Itulah, gitu ya. Akhirnya pada saat itu ya. Dalam kondisi apapun, kita bersyukur dan senyum selalu ada di dalam ini. Senyum itu adalah ibadah. Nah, kan? Ya kan, kamu senyum sama aku, Masya Allah. Kaki senyum kan. Menular. Nah, senyumannya menular. Gitu. Jadi mulailah melatih. Melatih senyum. Aku sering ada exercise yang sering aku lakuin kalau aku lagi live di channel ini. Dimana aku suka bilang sama yang lagi live nih, berapapun itu orang ya. Aku bilang, oke yuk kita sama-sama senyum. Nggak usah ada sebab, mau lagi sedih, mau lagi berduka, kita senyum, tahan senyum selama 10 detik. 10-15 detik. Tahan aja, yuk bareng-bareng. Dan usahakan itu semua adalah lahir dari sini. Yes, cuman yang pernah aku pelajari. Supaya ini juga terjaga. Nah ya karena aku sering melakukan exercise kita dari itu. Dari sofa zombie sampai senyum. Bahas. Semuanya kita bahas. Soalnya aku pernah belajar juga bahwa otak kita itu tidak bisa mengetahui bedanya itu senyuman asli atau senyuman palsu. Yang otak tahu adalah gestur senyuman kita yang bisa merilis endorfin. Bisa sebetulnya, kita bisa kalau itu kita udah terlatih. Yes, dan dari situ intinya auranya, kalau orang yang senyum itu pasti auranya juga beda. Iya, kayak gini. jadi intinya senyum dan segala macam dan kesabaran tadi ibu ngomongin kesabaran. Sekarang aku mau setir banting lagi ke dunia acting. Iya. Dan ini hopefully pertanyaan ini dunia acting juga perlu kesabaran loh, jangan salah loh. Itu dia maksud aku gitu. Nah karena ini menurutku bisa di-relate buat orang-orang di luar sana yang mungkin tidak berkecimpung di dunia acting atau just everyday life gitu ya. Kesabaran itu penting. Tadi ibu udah bilang kesabaran itu penting. Tentunya ketika ibu mulai terjun ke dunia entertainment, nggak langsung menjadi Christine Hakim. Apa udah langsung jadi Christine Hakim? Maksudnya ada awalnya, mulainya sampai sekarang you are Christine Hakim. Langsung jadi Christine Hakim. Langsung jadi Christine Hakim ternyata, bro. Kenapa aku bilang langsung? No, bukan ini mau sombong banget strike lagi. Karena gini, setelah film pertama, sebetulnya aku setelah menjalani proses syuting film pertama tuh. No, ini bukan dunia yang saya inginkan gitu ya. Oke. Tapi udah karena saya waktu itu singkat kata nggak juga karena ya sudah memang jalan Tuhan udah seperti itu ya karena ibu bayangkan ibu mau datang ke kantor produsernya itu untuk menolak, untuk bilang no, saya tidak mau main film. Oke. Tapi karena nggak ditanya terus 10 menit dia bilang ayo sini om ajak sini direkturnya gitu ya. Jadi ibu udah mau berhenti sebetulnya film pertama. Itu ibu ingat tahun 73 itu kan. Filmnya diikut sertakan di Festival Film Indonesia tahun 74. Oke. Ibu mendapatkan Piala Citra sebagai Best Actress. Gimana loh? Langsung jadi gimana kamu jadi Christine Hakim? Langsung jadi Christine Hakim. Itu langsung the next day gitu kan ya. Di headline dulu kan masih koran kan. The Star is Born. Wow. Nggak ngerti aku. Tuhan ini apa nih gitu kan. Aku mau berhenti aku juga nggak ngerti acting tuh bagaimana. Ya disuruh sutradara begini ya ikutin aja coba. Lalu dengan naluri aja sebetulnya dengan spontanitas gitu loh. Nah jadi itulah, jadi kaki aku sebelah di luar film, satu sebelah udah ditarik ke film. Bingung. Makanya film pertama itu karena bukan cita-cita ibu, nggak kepingin. Dulu waktu sekolah senangnya math daripada matematik. Ya. Wow. Ibu aljabar, zaman aljabar ya, bukan ilmu Korea. Umur berapa lo, gitu kan. Aljabar itu bisa 10 di rapot. Wow. 9. Tapi pelajaran sejarah, kesenian tidak suka. Nggak suka justru. Nggak.
Jadi bukan yang dari dulu udah Enggak. Nah kan bayangin, baru tahun kedua di dunia film itu baru mencintai dunia film di film Kawin Lari. Karena pada saat ibu harus berperan dalam kehidupan yang biasa ini anak kota kan, disco girl, disco, bikin apa, suruh main jadi dari keluarga sederhana yang minder. Karena mindernya itu jadi tidak ada pria juga yang tertarik barangkali sampai jadi perawan tua. Itu kan harus melakukan research tentu yang lebih dalam lagi ekstensif ya. Di situ baru ibu nyadari, wah, film is a knowledge. Jadi it's not only entertainment atau yang glamorous dan itu hura-hura gitu yang sensasi. No, film itu sebetulnya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya, at the end pengetahuan tentang hidup. Film itu potret kecil dari kehidupan. Betul. Gitu. Cuma ada yang dikan realis, ada yang metafor, gitu. Ada macam-macam. Nah, tadi aku tuh maksudnya mau nanyain tentang dari sisi kesabaran dalam artian karena banyak penonton aku yang sering bercerita tentang struggle-nya mereka. Aku juga sangat jujur tentang perjuangan aku di Amerika dan aku banyak juga menginterview teman-teman yang sedang berjuang di Amerika. Mau dari kalangan manapun tuh, dari kalangan atas, bawah, segala macam dengan perjuangan di Amerika. Maksud aku adalah perjuangan apa sih yang ibu pernah lewatin? Kalau tadi ternyata udah bilang udah langsung jadi Christine Hakim gitu. Apa sih perjuangannya? Apakah ada pressure tersendiri menjadi Christine Hakim maybe? Atau seberapa membantunya kesabaran itu untuk sampai sekarang? Amat sangat membantu kesabaran dan keikhlasan itu. Ya, tapi tentunya, maka ibu bilang, ibu nggak tahu lah ya kalau di dunia yang lainnya. Tapi yang Tuhan kasih dalam kehidupan ibu menjadi seorang aktris gitu ya, dan orang film deh, karena produce juga kan ya. Itu memang keikhlasan, kesabaran, dan sebetulnya yang utama adalah keimanan harus kuat. Ya. Terus apa ya? Ya kamu harus kenal betul diri kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena kalau kamu tidak mengenal diri kamu dan kamu tidak punya keimanan yang kuat dan kepribadian yang kuat, twist. Bisa ke bawah sana sini. Ke bawah sana sini bingung. Atau kalau begitu sudah jadi primadona, begitu tidak dapat sorotan, stres. Ya. Tingkah jadi aneh-aneh gitu loh. Ibu sampai pada titik nih. Oke, saya sadar ada konsekuensi yang harus dijalani gitu ya sebagai public figure, tapi saya nggak mau jadi public figure 24 jam. Because I'm a human being, saya juga punya tanggung jawab keluarga, tanggung jawab sosial, tanggung jawab kemanusiaan semua. Jadi multi peran sebetulnya manusia itu kan ya. Nah, untuk membagi-bagi itulah gitu loh. Masa saya harus bagaimana saya mau membagi dari apa ya? Kalau terus misalnya saya terus menjadi bintang, jadi sorti perlakuan, ada asisten dilayani. Terus saya nggak mau layanin suami, jadinya saya minta dilayani. Iya benar. Gitu loh. Iya kan. Jadi sebetulnya adalah saya sampai pada titik, oke, saya sebagai aktris pada saat saya di depan kamera, di belakang kamera pun saya berusaha menjadi manusia. Saya punya waktu untuk beristirahat, untuk relax, untuk ya sebagai muslimah ya tetap menjalankan perintahnya, sholat 5 waktu gitu kan ya. Terus kemudian juga pada saat ya harus muncul di panggung atau di red carpet. Selebihnya itu ya saya manusia biasa, anak yang masih harus punya tanggung jawab terhadap orang tua, ya tadi yang seperti saya bilang, istri yang punya tanggung jawab juga terhadap suami gitu ya. Ibu rumah tangga yang juga punya banyak anak di rumah gitu loh. Bayangkan perannya udah, kita sendiri harus bisa mengatur peran kita yang sesungguhnya dalam sebagai manusia. Nah, sering sekali kita melupakan itu. Orang kalau udah menjadi seorang bintang, masuk ke dalam kehidupan, jadi bintang dia di langit, dia lupa bahwa dia ini manusia yang hidup di bumi. Jadi nggak nginjak. Lupa daratan. Jalan bukan lupa daratan, tapi ya nggak itu ya. Emang tricky sekali gitu loh. Banyak tuh yang kayak gitu Bu ya di dunia entertainment. Banyak banget ya. Banyak. Disayangkan nggak sih kalau kayak gitu, kayak aduh gitu. Kayak misalnya mungkin beberapa. Saya nggak bisa menyalahkan itu gitu loh. Tapi karena menyayangkan?
Kayak aduh, padahal lu talented misalnya gitu. Iya, kalau ada yang talented dan Tapi lupa daratan gitu. Kalau ada yang talented tapi dia juga terus akhirnya terjebak ke dalam popularitasnya, kebintangannya, menjadi primadona, menjadi tingkahnya terus kemudian berubah menjadi tidak manusiawi lagi sikapnya terhadap manusia lain, seperti yang selalu mendapatkan prioritas ini itu, padahal ya apalagi terutama di Indonesia ya. Kalau di sini sih ibu main Eat Pray Love aja walaupun cuma berapa scene itu ada kontainer tersendiri untuk istirahat. Anak yang jadi anak ibu juga gitu ya, karena itu tadi ya budget besar jadi memungkinkan karena memang sebetulnya penting. Tapi ibu juga tahu itu loh. Sering sekali juga ibu harus juga ini karena ada misi juga gitu memberikan dukungan pada film-film indie ini atau yang budget kecil, low budget ini gitu loh. Masa itu udah film low budget minta trailer aja itu harus tahu diri lah. Kan kasihan gitu loh. Bisa habis sendiri budgetnya. Sebetulnya prinsipnya adalah bagaimana pandemi manusia udah terlalu dimanjakan, jadi sudah tidak mau lagi beradaptasi dengan kondisi yang baru. Nah, itulah. Jadi kita tidak fleksibel lagi sebagai manusia. Harusnya fleksibel. Nah, seorang aktris pun harus fleksibel. Gitu loh. Dalam kehidupan itunya juga harus seperti itu. Harusnya gitu loh. Wow. Sehingga dia tidak chaos. Banyak sekali yang bisa dipelajari. Ini apa namanya dari interview kali ini banyak gue sampai selain tentunya ya gue kayak nganga gitu, gue mendapatkan kesempatan untuk bukan cuma hangout. Untuk gak ada laler. Kalau sore di Indonesia nih, aduh nyamuk yuk, udah masuk yuk, di nyamuk. Masa di nyamuk sini? Enggak, kalau di Indonesia. Aduh, kalau di Indonesia kan ada nyamuk. Ada nyamuk. Jatuh nih antingnya nih. Kalau di sini kan nggak ada nyamuk nih, Bu. Iya nih. Iya kan? Jadi ya kayak gitulah. Nah, apa namanya sebelum kita cabut nih udahan nih ya. Sedih aku berpisah ya. Berpisah untuk sementara. Iya. Apa namanya? Aku minta apa sih bahasanya wejangan ya atau pesan gitu lah. Ya wejangan. Kok bukan wejangan sih, suka ketukar-tukar bahasanya. Cuman pokoknya ya aku mau minta pesan gitu sebagai ibu yang udah berperan lama di dunia entertainment, yang udah pasti punya banyak pengalaman yang aku mungkin dan teman-teman itu bisa gunakan di kehidupan sehari-hari. Ada nggak sih anything at all? Setiap manusia itu sudah dikasih perannya masing-masing oleh Tuhan. Ya. Ada yang dikasih peran kecil, ada yang dikasih peran besar, ada yang bukan kecil sih, sedikit, banyak, ada yang dikasih sedang gitu ya, ada yang kasih berat, ada yang kasih ringan. Tapi jangan pernah merasa kecil walaupun dikasih sedikit. Karena yang kecil inilah justru mungkin yang amat sangat dibutuhkan. Coba ibaratnya kalau satu apa ya, ada skrup. Ada skrup, tapi ada skrup kecil juga yang juga dibutuhkan gitu loh. Tentu. Nah, itulah jadi apa ya intinya adalah ya ikhlas dan sabar dalam menerima segala ini satu dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena ilmu yang Tuhan turunkan dalam kehidupan alam semesta ini begitu luas. Bahkan sampai umur kita yang begitu sangat pendek sebetulnya. Iyalah. Ya dibandingkan usia. Umur dunia iya kan, bumi kan kita pendek ya. Sampai berapa tahun gitu ya. Dan ya itu kita nggak tahu, Allahu a'lam kalau itu Tuhan punya kuasa gitu ya. Kita dikasih umur panjang pun siapa yang paling panjang umur? Firaun 1000 tahun. Ya kan, dia sendiri tidak bisa memecahkan kehidupan yang sesungguhnya. Karena apa? Apalagi karena dia memaksakan kehendaknya. Tapi tidak mau beradaptasi, tidak mau gini. Tuhan sebetulnya sudah memberikan petunjuk dari setiap langkah apa yang harus kita jalani gitu ya. Yang harus kita lakukan ke arah mana. Belok ke kiri, habis belok ke kiri kita apakah lurus terus, ada lampu merah, berhenti, apa harus belok kanan, belok ini. Nah, tergantung kan tujuannya mau kemana. Kamu tujuannya itu kan, kita bisa aja naik kendaraan yang berbeda gitu loh. Ya kan? Tapi kalau misalnya kamu mengambil jalan, kelihatannya ini karena itu lewat tol macet.
jam-jam kerja ambil di alternatif, ternyata lebih macet lagi karena ada galian atau ada genangan air. Akhirnya 3 jam, kebetulan lewat tol cuma 1 jam, gitu kan ya. Ya itu sih, jadi ada konsekuensinya dari pilihan hidup yang kita ambil. Guys, itu dia tuh. Jadi harus susah ya? Enggak susah, enggak susah. Santai. Enggak. Tapi I mean that's what I think for me, itu yang bikin hidup itu jadi fun. Betul. Karena ada masa sulit. Sering aku bilang, kalau kita hidup senang-senang terus, rasa senang itu nggak akan terlalu kerasa dibanding rasa senang yang kita rasain setelah mengalami sesuatu yang tidak terlalu membahagiakan. Itu. I mean, happiness is happiness because there's sadness. Dan satu lagi. Yes. Bersyukur. Apapun situasi dan kondisi yang kita harus hadapi dan kita terima, bersyukurlah dan berusaha tetap tersenyum. Bersyukur dan tersenyum, dan tentunya gue sekarang bisa tersenyum karena gue bersyukur udah bisa nginterview Ibu Christine Hakim. Ada proyek apa, Bu, terakhir? Terakhir. Pas pulang ke Indonesia ada proyek lagi? Sedang mempersiapkan film yang sudah tertunda karena pandemi. Judul working title-nya sih sementara masih Mortician. Oh, Mortician. There you go, guys. Ditungguin aja terus proyeknya akan kayak gimana, yang pasti udah pasti seru lah. Amin. Udah itu lagi. Oke, jadi jangan lupa tersenyum dan bersyukur. Mungkin itu tagline yang akan gue pakai mulai dari sekarang ke depan. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersyukur. Oke, sekali lagi thank you guys for watching dari awal sampai habis. Semoga pembicaraan kita kali ini seru banget. Dan kalau kalian enjoy tentunya jangan lupa di like. Kalian suka channelnya, di subscribe, dan loncengnya jangan lupa dinyalain. Dan di komen guys, gimana interview kita kali ini? Apa pelajaran yang kalian bisa dapat dari pembicaraan kali ini? Oke, begitu aja. That's it. Nama gue Yahvi Fairuz dan Ibu Christine Hakim. Thank you guys for watching. Be nice to one another, and I will see you next time. Dah. Anak lenteng. Anak LE tentunya. Anak Lenteng Agung. Dah guys.